kita memulai dengan lagu pembuka. Lagu pembuka, mari kita merenungkan halaman 480 dari buku. 1, 2, 3. Mari kita merenungkan penebus anugerah Tuhan, meresahkan dalam hati cinta kasih ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita doakan doa tobat bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian dan akan Yesus Kristus Putranya Tuhan kita, yang dikandung dalam Roh Kudus dilahirkan oleh para nabi, yang dilaksanakan dalam pemerintahan dan turun ke tempat penanggulangan dari ketiga dari antara orang mati, yang mengenai seorang disebut dengan aku berkuasa, disediakan dan hidup dari ganti. Aku percaya akan Kristus gereja jalan yang kudus, persembahan barang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Doa pembuka. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kami semua ini dalam perjalanan hidup untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta kasih dan keinginan luhur kami yang melandasi untuk saling mengikat diri di hadapan Tuhan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas kami, buatlah kami pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadirat-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak dapat dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mampu menangkap Dia, tetapi tidak akan seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?"
Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan, tidak semua orang yang dapat dipenjara adalah orang yang bersalah. Tidak jarang terjadi mereka adalah korban fitnah yang tidak mampu membela diri. Kadang-kadang mereka hanyalah orang dari keputusan keliru yang dilakukan seorang hakim. Entah disengaja, entah tidak. Dari apa yang kelihatan, kita tidak bisa memastikan apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang dalam melubuk hati seorang manusia. Kesan sepintas sering menipu. Ada orang yang penampilannya mereka tidak kesan bahwa dia keras dan galak, tetapi setelah kita bergaul dengannya, kesan kita ternyata keliru. Sebaliknya, ada orang yang tampak marah, baik hati, dan selalu tersenyum, namun dalam pergaulan dengan sesama ternyata dia itu orang keras, orang sulit, dan banyak musuhnya. Dalamnya laut bisa kita ukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Sayangnya, manusia cenderung terlalu cepat menilai dan menghakimi sesamanya hanya berdasarkan apa yang dilihatnya. Bacaan dan kedua hari ini sama-sama berbicara mengenai orang-orang benar yang dihakimi secara tidak adil. Nabi Yeremia dihakimi dan dianiaya karena dia dianggap nabi palsu yang mengacau. Dalam Mazmur antara bacaan, Raja Daud berdoa kepada Tuhan agar dibebaskan dari pengajaran para musuhnya, terutama dari Raja Saul yang berasal dari suku Benyamin. Baik Yeremia maupun Daud menyatakan bahwa yang hanya untuk yang menghakimi dengan adil dan mampu menguji batin dan hati manusia. Sebaliknya, manusia sering melihat hanya apa yang tampak. Dalam kisah pemilihan Daud menjadi Raja Israel, Samuel cenderung melihat calon raja dari perawakan. Pemilihan Daud menjadi Raja Israel, Samuel cenderung melihat calon raja dari perawakan. Akan tetapi dengan tegas Tuhan bersabda kepada Samuel, dan keelokan anak-anak Isai. Akan tetapi dengan tegas Tuhan bersabda kepada Samuel. Dalam bacaan Injil yang diambil dari Yohanes 7, Yesus pun dihadiri oleh orang Yahudi. Mereka menilai Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat. Mereka tidak mampu melihat apa yang di dalamnya, tidak mampu melihat siapa Yesus itu sebenarnya. Oleh karena itu, Yesus menegur mereka dan bersabda, janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah yang adil. Penduduk Nazaret kecewa dan menolak Yesus karena mereka mengenal latar belakang keluarga Yesus yang adalah orang biasa dan sederhana saja. Menilai dan menghargai sesama sebagaimana mestinya bukan hal yang mudah. Kita memerlukan roh kebijaksanaan yang dikaruniaikan oleh Roh Kudus agar bisa menilai sesama dan tidak gampang menghakimi sesama kita secara tidak adil. Kita doakan, aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang ada dari Roh Kudus dalam kelahiran Maria, yang tidak secara dan bisa karena dimakamkan, yaitu ke tempat penantian pada kehidupan dalam orang mati, yang dari surga dari surga kenal Bapa yang Maha Kuasa, disediakan orang dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus, persatuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doa umat. Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati.
Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantarannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tidak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Kami mohon. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan putramu. Kami mohon. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Kami mohon. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunilah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Kami mohon. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing. Kami mohon. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dengan pengantara kami. Kita doakan Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendakmu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan doa mohon perlindungan dari pandemi corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan berilah kami agar segera terbebas dari wabah virus corona ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntulah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam mengenai wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Santo Yosef Pelindung Gereja, Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Sebastianus, Santo Rakus, Santo Carolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinus, Santo Edmundus, Santo Damianus, Santa Digna, Santo Eustachius, Santo Corona dan Santo Victor, dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Doa penutup. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Saudara sekalian, ibadat pada malam ini sudah selesai. Puji Tuhan.